Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah hari ini banyak siswa yang bertanya kepada Bu Era. Bu Era sangat senang. Artinya anak-anak semua aktif mengikuti pembelajaran bersama Bu Era walaupun masih melalui pembelajaran daring. Nah, langsung saja ya. Bu Era di sini akan membahas tentang praktikum kita hari ini. Praktikumnya itu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Ya, jadi kita tahu ya bahwa bunyi itu dapat dipantulkan dan dapat diserap. Sama seperti halnya kalau anak-anak bermain kelereng, kelerengnya dilemparkan ke tembok, nanti kelerengnya akan memantul. Bunyi sama seperti itu. Nah, untuk mengawali tentang pemantulan dan penyerapan bunyi, kita pelajari sedikit ya materinya. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Ingat ya, bunyi akan memantul jika dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Ya, Bu Era garis bawah di sini. Permukaannya keras. Yang permukaannya keras. Contohnya seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Ya, tadi dipantulkan, sekarang diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, wol, spons, gabus, ya. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop biasanya dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Nah, siapa yang pernah pergi ke bioskop? Pasti ketika anak-anak memperhatikan baik keseluruhan tembok gedung bioskop maupun lantainya, dinding-dindingnya dilapisi oleh seperti ini ya, bahan-bahan yang lunak ya, seperti karpet atau busa. Nah, itu gunanya agar mencegah terjadinya gaung sehingga suaranya tidak terdengar sampai keluar gedung bioskop. Seperti itu. Lalu lanjut ke praktikum kita hari ini. Sekarang anak-anak akan melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan, piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Nah, jika anak-anak tidak memiliki arloji, anak-anak bisa menggantinya dengan jam dinding, ya. Yang penting anak-anak tidak kesulitan untuk melakukan praktikum ini, oke? Langkah kerja. 1. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Ini bukunya disusun seperti ini ya. 2. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Tabungnya 2 ya, disambung ya. Kemudian, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Kira-kira terdengar tidak kalau seperti ini? Di sini arlojinya, terus kalian mendengarkannya melalui tabung ini. Kira-kira terdengar? Terdengar. Kenapa? Karena bunyi merambat melalui udara di dalam tabung ini.
ya. 4, sudah ya. 5, 4 ya tadi ya. 4, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Tadi dapat ya. Kenapa? Karena bunyi detak arloji merambat melalui udara yang ada di dalam tabung. Nomor 5, minta temanmu untuk memegang piring atau benda di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Nah, ini yang harus kalian lakukan ya. Nah, tapi ingat kata kuncinya tadi di materi sebelumnya sudah Bu Era jelaskan bahwa bunyi itu dapat dipantulkan dan dapat diserap. Bunyi akan dipantulkan jika dia menemui benda yang permukaannya keras, ya, benda yang keras. Contohnya seperti kayu, kaca, terus tadi apa? Ada logam, besi. Nah, tapi bunyi dapat diserap jika dia menemui benda yang permukaannya lunak seperti gabus, terus spons, karpet, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak setelah selesai melakukan percobaan, anak-anak menjawab pertanyaan ini. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Nah, dipraktekkan terus nanti hasilnya ditulis di sini. Kemudian yang 2, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Nanti di sini dikerjakan. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Jadi, gelombang bunyi pada tabung pertama berarti kan belum di tabung pertama bunyi itu tidak ada penghalangnya ya. Baik itu kayu, baik itu piring kaca, baik itu piring logam, baik itu spons, baik itu gabus, kan tidak ada penghalangnya. Jadi, yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama adalah bunyi merambat melalui udara di dalam tabung. Seperti itu ya. Silahkan anak-anak mencoba praktikumnya. Setelah itu diisi lembar praktikum ini, difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.